menyedihkan dan menjijikkan. Demi sebuah kepentingan politik menjadi murtadin. Kita lihat di siapa dia. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kan Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Dan juga selamat tahun baru. Dan selamat untuk berlibur ya. Untuk keluarga, saudara-saudari semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan satu video yang begitu viral ya. Mengenai Anies Baswedan. Di mana teman-teman sekalian dia sempat ke Papua ya untuk urusan politik pastinya. Dan diinformasikan bahwa dia ini sudah dibaptis. Diinformasikan juga bahwa dia ini sudah menjadi murtadin atau menjadi pengikut Kristus. Karena namanya telah diganti menjadi Yohanes. Ya. Dan ini mendapat komentar yang beragam dari netizen, dari masyarakat Indonesia juga. Oleh karena itu, sekalian mari kita langsung saja untuk menyimak videonya yang ada berikut ini. Menyedihkan dan menjijikkan. Demi sebuah kepentingan politik menjadi murtadin. Kita lihat di siapa dia. anak kami Anies datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kanteng ini kosong. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bermanuver politik ke Papua. Ia bahkan menyambangi rumah doa Alfa Omega dan dianugerahi nama Yohanes. Pemberian nama Yohanes kepada Anies Baswedan ramai diperbincangkan karena Yohanes adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus Kristus. Tokoh yang membaptis Yesus Kristus juga bernama Yohanes. Anies Baswedan diberikan nama Yohanes oleh pendeta di Sentani, Papua sebelum memasuki rumah doa. Berbagai kalangan menyebut Anies Baswedan melakukan politisasi agama, namun ada pihak yang beranggapan sebaliknya. Jika penganugerahan nama Yohanes kepada Anies Baswedan dianggap kalau Anies diterima di seluruh. Begini bro, menurut saya orang ini tidak benar-benar murtad. Tapi demi kepentingan politik, dia rela dibaptis. Seolah-olah dibaptis. Ya menurut saya. Tapi banyak kalangan yang menganggap, ya udah kalau sudah dibaptis ya sah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Ya nggak masalah, itu kan hak pribadi. Tapi jangan karena kepentingan politik, ya kan, untuk berusaha memenangkan pemilu, lalu dibaptis. Oke saja. Terus nanti kalau ikut di kelompoknya Hindu, ikut pengikut Hindu atau Buddha. Kalau hanya seperti ini bro, kalau benar seperti ini, saya menganggap ini politisi yang benar-benar menjijikkan. Gila benar, saya belum pernah melihat politisi di Indonesia seperti ini, yang benar-benar menjijikkan. Bro, sungguh menyedihkan dan Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya mengenai video viral soal capres atau calon presiden kita Anies Baswedan. Teman-teman sekalian, seperti di komentar tadi ya, seorang bapak-bapak juga tadi yang botak itu dia katakan bahwa ini sebenarnya hanya urusan politik saja, tidak benar-benar menjadi seorang Kristen. Karena banyak sekali yang berkomentar bahwa dia udah dibaptis gitu ya. Dan juga kita lihat di videonya tadi tidak ada momen waktu. Maksudnya saya tuh waktu dia dibaptis itu kan tidak ada videonya teman-teman sekalian. Tapi dikasih judul di sini adalah Yohanes Anies Baswedan ini sudah dibaptis gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam video kali ini saya berikan komentar bahwa untuk menjadi seorang Kristen itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Bukan sekedar dia sudah katakan, oh aku percaya Yesus, lalu dia dibaptis, kemudian sah jadi seorang Kristen. Tidaklah demikian.
Dan juga saya percaya dalam hal ini untuk masuk ke Islam juga sama. Kalau dia hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak melakukan sholat 5 waktu, tidak melakukan ajaran Islam dengan baik, maka dia tidak dikatakan sebagai mu'alaf ataupun sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad dan Allah SWT. Demikian juga di dalam kekristenan, teman-teman sekalian. Ya, bukan karena dia sudah diberikan nama Yohanes oleh salah seorang pendeta di rumah doa Alfa Omega sebelum dia masuk ya. Jadi diberikan nama dulu sebagai syarat untuk dia masuk ya. Jadi memang itu udah viral sekali ya beberapa bulan lamanya gitu ya, udah viral sekali itu. Tapi masih banyak orang yang berkata bahwa dia ini udah masuk Kristen ya. Jadi sehingga ayolah pilih Anies mungkin gitu ya. Pilih dia udah masuk Kristen dan sebagainya. Ingat teman-teman sekalian, sekalipun dia seorang Kristen, jika dia tidak berkualitas di mata masyarakat, dia tidak berbobot di mata masyarakat, ya tentu saja dia tidak akan dipilih karena untuk menjadi presiden ini tidak juga segampang membalikan telapak tangan teman-teman sekalian. Jadi memang butuh pengalaman yang cukup lama begitu ya, baru ya bisa kita terima. Dan kita juga selama ini kita harus lihat bagaimana kinerjanya. Ya, mungkin dia jadi bupati, dia menjadi gubernur, dia menjadi ya mungkin yang kecilnya misalnya kepala desa dan lain sebagainya, berderetan itu kita udah bisa melihat kualitasnya, mungkin masyarakat akan memilihnya. Jadi kembali lagi teman-teman sekalian bahwa itu adalah hak pilih kita. Tetapi jangan melihat karena agama, jangan melihat karena ya dekat dengan dia dan lain sebagainya gitu ya, atau dia suka memberi dengan kita, tidak, karena kita akan memilih ya pemimpin yang baik di tahun 2024-2029. Kenapa? Karena 5 tahun loh teman-teman ya, 5 tahun dia berkuasa untuk Indonesia. Ya, jadi ini kita jangan sampai salah memilih. Nah, terkait dia diisukan sebagai orang Kristen, sudah masuk Kristen, saya mau katakan teman-teman sekalian bahwa Anies Baswedan belum menjadi seorang Kristen. Karena ketika orang menjadi Kristen, maka yang pertama dia harus ya ke gereja gitu, ikut perjamuan kudus gitu, ikut katekisasi kalau dia baru masuk gitu ya. Kemudian dia harus diajarkan tentang dasar-dasar iman Kristen, dan yang lebihnya lagi harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, kita tahu bahwa Anies ini beragama Islam. Tentu dia tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga lalu naik ke surga. Nah, kalau ini tidak percaya dalam hal ini, ya tentu saja tidak bisa jadi seorang Kristen gitu ya. Jadi jangan banyak yang kemudian framing Anies Baswedan udah murtad, udah masuk ke agama Kristen. Bagi saya dia bukan seorang Kristen, dia tetap beragama Islam. Hanya mungkin momen tertentu saja, atau mungkin ada ya tujuan tertentu kenapa dia rela diberikan nama Yohanes, yang merupakan salah satu murid daripada Yesus Kristus, dan bahkan ada juga tokoh yang bernama Yohanes yang kemudian membaptis Yesus Kristus, yang dimana Yohanes ini adalah sepupu daripada Yesus, teman-teman sekalian ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi Anies Baswedan bukanlah Kristen. Jadi jangan sebarkan hoax yang tidak meresahkan lah ya. Saya juga kaget ketika menonton hal ini. Oh, Anies Baswedan dibaptis dan menjadi seorang Kristen. Ya, baik teman-teman sekalian, marilah kita tetap bijak beragama. Jangan sampai kita memaksakan orang untuk beragama. Jangan juga mempengaruhi orang lain. Ya, untuk radikal, untuk jahat dan lain sebagainya. Tetapi silakanlah beragama dengan tertib. Beragamalah dengan iman Anda bahwa melalui agama ini Anda mengenal pribadi Juru Selamat. Anda yakin Anda itu memperoleh kehidupan kekal di akhirat. Ya. Demikian video kali ini teman-teman sekalian. Sampai di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat tahun baru 1 Januari 2024. God bless you all.